Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi setelah UTS masuk ke pertemuan 9 ya. Masih di mata kuliah Automated Filing System. Di pertemuan 9 ini kita masuk ke prosedur pemberkasan. Jadi yang arsip-arsip kemarin kita udah input, kita mau berkasin nih ceritanya. Kita buka dulu aplikasinya. Oke, masih di menu yang arsip. Kita masukin dulu. Oke, kita masuk setelah kemarin kita input surat masuk, surat keluar, dan naskah lainnya, kita udah mulai masuk di pemberkasan. Nah, kalau kalian kemarin kan di sini udah ada 15 ya, berarti saya cekin. Oke, caranya ngeberkasin gimana sih? Nah, caranya ngeberkasin misalkan di sini kita punya faktur, kwitansi, surat keluar, dan surat masuk. Nah, kita mau ngeberkasin si surat keluar nih. Surat keluar yaitu undangan. Kita klik surat keluarnya. Nah, ada muncul konfirmasi pemberkasan. Apakah Anda akan memberkasan arsip ini? Kalian klik yes. Nah, nanti muncul di bawah sini ada kelas, indeks, dan uraian. Berarti di sini belum ada si klasifikasi berkasnya ya. Nah, karena belum ada klasifikasi berkas undangan, ini kan surat keluar undangan ya. Jadi kita di sini masukin si jenis berkasnya dulu. Kita masuk ke buat berkas baru. Oke. Di sini kita pilih kode kelas. Berarti kalau misalkan kita mau di sini udah ada indeksnya, atau yang kamu pilih sesuai sama yang mana sih? Kan tadi undangan ya. Kalau undangan itu berarti di sini belum ada kan? Nah, kalau di sini belum ada undangan, berarti kita buat kelas baru. Tadi kan ada sampai 005 ya. Kita bikin 006. Indeksnya undangan atau acara atau arsip acara lainnya. Oke, retensinya misalkan undangannya 1 tahun, ininya inaktifnya 1 tahun, berarti dia arsip musnah aja ya, karena kan ini kan cuma undangan, jadi kita anggap aja ini arsip musnah. Simpan, tutup. Nah, kita pilih di sini yang undangan karena kan kita mau ngeberkasin si undangan ya. Pilih. Oke, di sini udah langsung otomatis ya. Kode kelasnya keisi, indeksnya keisi, uraiannya undangan atau arsip lainnya, retensinya juga udah langsung keisi. Tanggal mulai retensinya ini terhitung dari tanggal hari ini nih, tergantung tanggal di laptop kalian. Lokasi simpan, misalkan kalian kan mau nyimpen si arsip-arsip ini, kalian punya lemari-lemari atau laci-laci sendiri kan. Nah, anggap aja kalian punya beberapa lemari, di dalam lemari itu ada laci-lacinya, ada rak-raknya. Misalkan kalian simpen undangan ini di lemari 1, ada di rak 1. Terus simpan data. Kalian simpan. Nah, udah, habis itu kalian tutup. Nah, di sini udah ada ya. Nah, terus setelah itu kan tadi kan kita mau ngeberkasin si undangan. Undangannya diklik, di yes, terus kita pilih yang ini, terus pilih berkas. Nah, nanti ada ini nih, loading pemberkasan. Nah, udah. Ketika sudah diberkasin, nanti dia akan hilang di daftar arsip karena dia sudah diberkaskan ya. Nah, untuk ngelihatnya gimana? Untuk ngelihatnya berkas yang tadi ada di mana? Kalian klik aja dulu, klik yes. Nah, kalian lihat di sini nih. Terus kalian lihat isi berkas. Nah, di sini ada nih yang tadi kita udah berkasin arsipnya. Ada si
surat keluar, undangan, terus ada isi ringkasnya, terus ada keterangan lainnya, terus ada di lokasi lemari 1 rak 1 yang tadi kalian ketik nih, ada di lemari 1 rak 1 untuk berkas si 006 ini nih, si undangan. Oke, misalkan lagi kalian mau ngeberkasin surat keluar yang ini, faktur kan ya, faktur, terus kalian yes lagi, kan belum ada karena faktur itu bukan termasuk undangan kan ya, berarti kalian buat berkas baru, pilih kelas, faktur itu termasuk keuangan kan ya, pembayaran tagihan, terus berarti buat kelas baru, oh salah, berarti di sini pilih keuangan, terus dipilih. Lanjut, di sini udah ada lokasi simpannya. Kalau tadi misalkan undangan lemari 1 rak 1, misalkan ini lemari 1, rak 2, dia di bawahnya si undangan ya. Satu lemari sama undangan tapi dia ada di rak 2. Terus kemudian simpan, tutup. Nah, kita klik lagi yang mau diberkasin. Kita mau berkasin si surat keluar, misalkan penagihan. Oke, yes. Kemudian kita pilih si keuangan. Terus berarti pilih berkas. Nah, nanti dia ada loading lagi. Terus kemudian dia langsung akan masuk. Nah, kita mau berkasin satu lagi deh nih contohnya. Kwitansi pembayaran ya. Kita mau berkasin si kwitansi. Kwitansi itu kan termasuk keuangan juga ya. Yes. Nah, karena udah ada si berkas keuangan, jadi kita nggak perlu pakai si buat berkas baru. Jadi kita langsung pilih aja keuangan, terus pilih berkas. Oke, lanjut. Berarti kita cek lagi nih. Untuk ngeceknya, kita klik aja pura-pura mau ngeberkasin, terus kita klik keuangan, kita lihat isi berkas. Nah, si kwitansi sama surat keluar si faktur ini udah ada di dalam berkas keuangan ya. Lokasinya lemari 1 rak 2. Kalau tadi si undangan adanya di lemari 1 rak 1. Nah, caranya ngeberkasin seperti itu. Oke, pertemuan 9 udah sampai situ aja nih di pemberkasan ya, prosedur pemberkasan. Jadi kita langsung aja masuk ke materi pertemuan 10. Jadi video ini adalah video materi pertemuan 9 dan pertemuan 10. Di pertemuan 10 itu kita ada prosedur pencarian. Oke, kita masuk sini dulu, misalkan kita ke pemberkasan lagi, kita ke daftar arsip. Kita ke daftar arsip, melakukan prosedur pencarian yang ada di materi pertemuan 10 ya. Materi pencarian di sini kita bisa nyari si arsip ataupun si berkas. Bedanya kalau misalkan itu apa? Kalau misalkan kita mau cari si arsip, berarti si arsip yang di sini nih. Kita bisa cari jenisnya. Kita bisa cari faktur atau surat masuk atau pembayaran atau penawaran jasa. Berarti kita nyari berdasarkan si arsip. Nah, arsip yang ada di sini juga nanti bakalan kecari gitu meskipun udah diberkasin ya. Untuk ada lagi berkas. Kalau berkas berarti kita carinya nama yang si ini, berkas keuangan kah, berkas undangan kah, atau berkas SDM, keuangan operating, dan lain-lain ya. Nah, itu kita cari nama berkas. Kalau nama berkas berarti yang ada di sini nih, keuangan, undangan. Tapi kalau cari berdasarkan nama arsip, kita bisa searching faktur atau pembayaran faktur atau penawaran. Oke, langsung aja. Misalkan di sini kita cari arsip. Misalkan faktur. Carinya arsip. Nah, oke, di sini ada faktur, terus si yang ada, pokoknya yang ada kata-kata faktur di jenis, hal, dan isi ringkas itu bakalan kecari sama kita di aplikasi ini. Misalkan di sini
ada penawaran. Cari. Nah, di sini juga ada nih di hal atau judul kan penawaran dan jasa ya. Oke, beda lagi kalau kita mau cari berkas ya. Berkas tadi kan kita udah masukin keuangan sama undangan ya. Misalkan di sini kita cari berkas, kita rubah di sininya, kita cari undangan. Terus cari. Nah, ini ada undangan, terus tadi ada lagi keuangan. Oke, ini ada ya keuangan. Tapi kan tadi kalau kelasnya belum dimasukin ke sini, kelasnya belum dimasukin ke list yang ada di daftar berkas, itu kita nggak bisa cari. Misal di sini kan tadi ada SDM, kita cari berkas. Nah, nggak ada, data tidak ditemukan karena kita belum masukin si SDM ini di daftar berkas, makanya dia pas dicari nggak ada. Jadi kita bisa cari berkas yang hanya udah ada di daftar berkas yang ada di sini. Kalau misalkan dia baru dibikin indeksnya aja, dia nggak bakalan cari ya, gitu cara nyari arsip maupun berkas. Lanjut lagi, kita mau ke prosedur pemberkasan ulang. Untuk prosedur pemberkasan ulang terjadi karena apa? Misalkan kita ke menu pemberkasan ya. Misalkan kalian ngeberkasin faktur nih, yes. Terus kalian masukinnya malah ke undangan ngeberkasinnya. Terus udah kalian berkasin, kan salah, harus diberkaskan ulang karena faktur itu bukan merupakan undangan kan. Nah, jadi dia harus diberkaskan ulang. Diberkaskan ulang itu caranya gimana? Kita masuk ke menu daftar arsip. Kita cari yang tadi. Misal kita mau cari berdasarkan berkas atau berdasarkan arsip. Tadi kan saya nggak apa tuh nama berkasnya apa ya? Nama arsipnya apa? Jadi saya berdasarkan arsip aja. Tadi kan salah masuknya ke undangan. Saya cari undangannya, lihat isi berkas dulu. Setelah ketemu kayak gini, kalian lihat isi berkas, itu nggak bisa. Anda harus memilih berkas dahulu. Meskipun di sininya udah biru, kalian harus pilih dulu nih kayak gini. Klik, baru lihat isi berkas. Nah, di sini ada surat keluar ya, undangan acara akhir tahun. Oke, kita pilih di sini, terus kita berkaskan ulang. Oke, terus tutup lagi. Oh, harusnya yang tadi faktur ya yang kita berkasin. Kita berkasin ulang aja lagi semuanya. Berkaskan ulang, tutup. Nah, lanjut lagi di pemberkasan. Nah, si undangan sama si pembayaran faktur itu dia balik lagi ke list si pemberkasan nih yang ada di atas ini. Jadi kalian bisa berkasin ulang jadi yang benar. Kita berkasin ulang lagi, yes. Terus pilih undangan, pilih berkas. Terus kita masukin si fakturnya yang benar, berarti kan ke keuangan. Pilih berkas. Nah, di daftar arsip ini kalian juga bisa lihat ketika kalian pilih nih undangan. Nah, di sini kalian klik, kalian bisa juga lihat detail. Nah, ini ada detail data arsip. Terus kalian juga bisa edit dan bisa lihat si kopi digitalnya nih. Lihat kopi digital, nanti aplikasinya keluar. Nih, kopi digitalnya, aplikasi yang keluar foto ya, biasa defaultnya. Nah, itu untuk melihat si detail arsip. Oke, berarti sampai sini udah selesai pertemuan 10. Jadi tadi pertemuan 9 itu pemberkasan, bagian pertemuan 10 itu cara mencari arsip berkas dan pemberkasan ulang. Oke, berarti
Sampai sini kita akhiri aja dulu materinya, berarti udah sampai pertemuan 10 ya. Video materi ini masuk materi pertemuan 9 dan pertemuan 10. Nah, kalian bisa coba lagi di pemberkasan. Kalian kan kemarin di sini ada 15 kan, yang benar saya cek. Itu kalian coba berkasin 5 arsip ya, 5 arsip yang ada di sini. Jadi nanti list arsip yang ada di sini tinggal 10, udah gitu aja. Oke, saya akhiri pertemuan 9 dan 10 kali ini. Kita ketemu lagi nanti lanjut berarti langsung di pertemuan 11 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.